Oke, selamat malam teman-teman. Malam, Malam, selamat malam. Oke, jadi kita ya, kembali Kak Fadit. lagi ke podcast kita malam ini, yang dimana di sini kita membahas tentang film Satu Nafas Panglima Besar. Oke, jadi untuk kita ketahui film ini dirilis pada tahun 2015, yang dimana pemeran utamanya diperankan oleh Adipati Dolken, yang memberikan acting yang cukup luar biasa terhadap film ini. Oke, overall film ini cocok untuk kita kaum milenial, guna untuk membangkitkan sikap nasionalisme bagi kita, karena film ini bernilai-nilai perjuangan ya, sehingga direkomendasikan agar kita semua orang, hanya kaum milenial saja melainkan semua kalangan, untuk seharusnya wajib sih untuk ditonton. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan mereview sama-sama tentang film ini, yang dimana apa sih yang kita dapat dari film ini. Kita mulai dari Bang Aldi. Oke, terima kasih Pak Adit. Jenderal yang cukup luar biasa, ini di mana memiliki keteladanan dan jiwa kepahlawanan berupa semangat dan ikhlas rela berkorban. Beliau juga memiliki wibawa yang cukup baik dan juga cerdik dalam memimpin pasukannya yang berjumlah 12 orang. Walaupun dalam kondisi sakit, beliau juga tetap berkomitmen untuk memimpin perang gerilya di dalam hutan. Cukup luar biasa. Nilai-nilai ini sebenarnya dapat kita tunjukkan dan kita contoh dalam kehidupan kita sebagai ASN maupun kehidupan kita dalam bermasyarakat. Mungkin itu yang dapat saya berikan dari film ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita berlanjut ke Bang Pras. Oke, siap. Terima kasih Pak Adit. Ini film-film yang sangat layak untuk ditonton ya, terutama kita sebagai generasi milenial. Yang pertama dari sang sutradara ya, saya sangat memujinya karena dia berani mengangkat film-film ini yang bertema tentang perjuangan, yang dimana ini merupakan salah satu isu-isu sensitif. Bila mana dalam penyajian filmnya ada kesalahan-kesalahan kecil, itu akan sangat berdampak, dapat menimbulkan konflik. Yang kedua dari pelakon atau pemeran dari film-film ini, terutama Adipati Dolken. Dia membawakan peran Jenderal Sudirman dengan sangat baik. Untuk hal-hal yang dapat kita pelajari dari sang jenderal, saya berikan beberapa poin. Yang pertama, semangat patriotisme Jenderal Sudirman. Yang kedua, jiwa nasionalismenya dan cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Yang ketiga, tak pantang menyerah meski dengan senjata seadanya. Sekian Pak Adit, terima kasih. Oke, jadi pemaparan yang sangat kompleks dari Pak Pras ya. Oke, dari pendapat Pak Pras, di mana sini dia mencoba untuk mengulik tentang filmnya, tentang pembukusan film. Saya juga akui bahwa film ini mengusung tentang cerita yang sangat menarik tentang Jenderal Sudirman, di mana juga pemerannya Adipati Dolken bukan cukup ya, tapi sangat-sangat mendalami peran dengan sangat baik. Ya, jadinya kita sebagai penonton kita bisa merasa bagaimana perjuangan pada saat itu, meskipun kita tidak ikut berjuang, tapi karena penyaluran dari chemistry yang diberikan oleh Adipati Dolken ini sangat bagus, sehingga membuat kita penonton itu jadi merasa, wah, kita ada di sini gitu. Itu yang membuat, ya, saya setuju juga, ini merupakan salah satu hal yang menarik yang bisa ditunjukkan dari film ini. Eh, Bapak Jenderal Sudirman membuat kita menjadi termotivasi ya. Wow, pemaparan yang sangat bagus dari Pak Pras. Terima kasih banyak. Yang membuat saya terkesan dari film ini ialah bagaimana Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya ke arah selatan Yogyakarta dengan hanya satu paru-paru. Nah, dari sini tanpa perang gerilya lah, mungkin kemerdekaan Indonesia tidak pernah seperti sekarang. Hanya perang gerilya lah yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang masih berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan masih melawan. Saksikan, saya kembalikan. Oke, terima kasih ya. Jadi juga ada satu tamparan penting bagi kita sih, yang cukup kena bagi kita, yang dimana dengan satu paru-paru, tapi dia masih bisa menunjukkan sikap bela negara dan menunjukkan sikap nasionalisme. Yang dimana kalau kita lihat dari kita, orang milenial zaman sekarang, untuk bersikap nasionalisme, menunjukkan sikap nasionalisme itu bahkan sangat sulit kita. Dan ini merupakan salah satu tamparan bagi kita ya. Terima kasih semuanya. Oke, jadi sekarang saya ingin bertanya lagi sih kawan.
Apa sih part favorit kalian? Bagian mana sih yang favorit dari kawan-kawan dari film ini? Bagian mana? Kalau dari saya sendiri sih yang bagian Sukarni ya, di mana ada part dia ngomong bahwa 70 tahun kemudian bangsa kita itu sudah merdeka. Wow, itu cukup membuat saya merinding sih. Karena buktinya sekarang 77 tahun Indonesia sudah merdeka. Teman-teman, part apa yang kalian sukai? Oke, dari Bang Aldi duluan. Kalau dari saya, sosok dari Karsan ini cukup jenaka ya buat ini film ini, cukup membuat penonton ya ketawa. Salah satu adegan yang cukup buat lucu adalah Karsan ini berani melempar tentara Belanda itu, walaupun ya pakai batu tuh, kalau tentara yang jahat pasti sudah ditembak. Mungkin itu adegan yang cukup terkesan buat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Jadi intinya Sukarni ini adalah mood booster ya kalau zaman sekarang kalau kita bilang. Mood boosternya sebuah circle. Oke, kita berlanjut ke Bang Pras. Siapa di untuk adegan paling berkesannya? Ini agak sulit Pak karena semuanya berkesan. Tapi mungkin menurut saya adegan yang sangat-sangat berkesannya itu ketika Soekarno dan Jenderal Sudirman saling bersih tegang karena Soekarno menyuruh Jenderal Sudirman untuk kembali ke rumah karena sedang sakit. Ya itu wajar ya, mungkin sebagai seorang sahabat yang baik, sang proklamator menyarankan Jenderal untuk kembali ke rumah. Tapi sang Jenderal tidak mau dan bersikeras untuk tetap berjuang bersama rakyat. Di sisi lain, sang Jenderal juga menyuruh Pak Soekarno untuk segera lari karena akan ditangkap oleh Belanda. Tapi sang proklamator tidak mau dan memilih untuk bertahan karena dia adalah pemimpin bangsa. Dari adegan ini kita dapat melihat bahwa semangat patriotisme yang kuat dari kedua orang-orang hebat ini. Sekian Pak, terima kasih. Oke, jadi saya rasa sudah tidak ada keraguan lagi ya dari untuk sikap bela negara dari Pak Jenderal Sudirman. Oke, kita berlanjut ke Bang Alfa Jibri. Baik, Pak Adit, terima kasih. Part yang membuat saya terkesan dan tegang ialah ketika jenderal dan pasukannya hampir ditangkap. Di situ bagaimana pasukan dan jenderal begitu tenang dalam menghadapi masalah yang ada di depan mereka. Dengan cerdiknya jenderal dan pasukannya melakukan pengajian untuk mengelabui dari pasukan Belanda. Mungkin itu yang membuat saya terkesan dan sangat tegang pada saat menonton. Saya kembalikan itu kepada Pak Adit. Oke, saya akui di bagian itu kita semua tegang pasti. Makanya kita berlanjut ke Pak Jorgi. Oke, terima kasih Pak Adit. Kutipan kata-kata yang saya sangat ingat dari prajurit yang bernama Kento, yaitu saya lebih rela mati di medan perang daripada saya harus tetap dengan berbadan sehat pulang. Sedangkan sang jenderal dalam kondisi sakit parah tetap ingin memperjuangkan kemerdekaan. Itu sangat-sangat menyentuh hati saya karena kesetiakawanan mereka begitu-begitu besar dan tetap ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya sangat menyentuh hati kita semua. Terima kasih. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Adit. Oke, terima kasih. Saya rasa ini Pak Jorgi menangis kok tidak ini waktu bagian ini. Karena memang betul ya cukup menyentuh hati ya. Sedikit mencucurkan air mata. Memang. Terharu Pak Adit, sangat terharu. Film ini overall semuanya bagus ya, betul-betul membangkitkan jiwa nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia serta sebagai calon aparatur sipil negara, di mana kita seharusnya memiliki sifat nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan itu adalah hal-hal sangat mendasar bagi kita. Apalagi kita adalah
calon aparatur sipil negara yang menjadi garda terdepan dari suatu perubahan. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam interview podcast hari ini. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali tentang satu kutipan dari Bapak Jenderal Sudirman, yaitu robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Semua terima kasih banyak. Selamat malam. Siap, Pak Adit. Siap. Selamat malam sama-sama. Pak Adit.